Ini mungkin akan jadi pelajaran yang paling berharga yang kalian akan dapatkan di dunia cryptocurrency. Ini kalian nggak akan ketemu materi dimanapun karena ini adalah hasil dari gue pengalaman selama beberapa tahun di dunia cryptocurrency yang gue pengen ajarin ke kalian yang mungkin gue nggak akan sharing di luar dari akademi ini. Kita tahu ya kan, negara-negara seperti Saudi yang menciptakan negara kayak Dubai gitu kan. Itu kenapa mereka bisa bikin negara seperti itu? Karena adanya minyak. Mereka punya resource yang besar. Jadi dari gurun pasir bisa jadi Dubai. Tapi kita misalnya lihat contohnya seperti orang-orang kaya zaman dulu di Amerika. Itu dibikin di railroad. Orang-orang yang super kaya itu karena awalnya diciptakan kereta, ada railroad dan lain-lain. Jadi industrialis. Nah sekarang di era modern ini, menurut gua komoditas yang sangat langka itu bukanlah minyak lagi, tapi apa? Yaitu attention orang, attention ekonomi. Itu kenapa kita bisa lihat Kim Kardashian itu bisa jadi super kaya, Kylie Jenner bisa jadi bilioner paling muda di dunia waktu itu. Kita juga bisa lihat orang-orang seperti Conor McGregor bikin whisky bisa laku. Kenapa? Karena semua itu adalah attention ekonomi. Dan menurut gua yang paling benefit dari attention ekonomi ini adalah industri dari cryptocurrency itu sendiri. Perusahaan-perusahaan yang kalian lihat, kalian pakai itu adalah master of nyari attention kalian. Perusahaan-perusahaan paling kaya di dunia itu apa? Bisnis modelnya adalah advertising. Kita lihat Google, kita lihat Facebook, kita lihat TikTok. Jualan mereka apa? Attention kalian. Kalau kalian cari produk, kalian pakai produk dan itu gratis, artinya yang dijual itu adalah kalian, attention kalian. Dan seperti perusahaan-perusahaan besar tadi, kripto juga memanfaatkan attention kalian. Nah, attention ekonomi di market kripto ini sangat amat jelas ya. Karena kita lihat setiap hari developer, project-project baru, ya kan NFT launch baru, setiap harinya itu ada 50 koin yang listingnya, IDO dan ICO di beberapa centralized exchange. Setiap hari 50 sampai 100. Koin tuh ada berapa puluh ribu sekarang, 21 ribu sekian koin yang ada di coin market. Setiap hari orang mau coba untuk tarik kalian ke dalam komunitasnya. Setiap hari orang mau coba tarik kalian untuk pakai tokennya. Mereka berebutan untuk ngambil uang kalian, ya kan, kasih community, ya kan, jilat-jilatin community, pakai airdrop segala macam. Kita lihat selama 2 tahun terakhir di dunia kripto ya, NFT kayak lu mau lihat kripto, token-token baru, itu banyak banget airdrop sama 2 tahun terakhir. Untuk apa? Untuk bikin senang community-nya, supaya community-nya pakai project mereka, loyal, mulut ke mulut ngomong ke orang, oh gue dapat airdrop dari sini, dapat cuan dari sini, oh mau ikut dong. Attention itu sangat amat langka, karena kita tahu sendiri, kita buka video kadang udah malas ya kan. Kalian nonton video ini mungkin ini udah kalian buka beberapa kali gitu, nonton sekali bosan, karena attention kita di era zaman sekarang itu langka. Menurut gua ya, siklus summer atau bull run di kripto itu lebih mirip main game dibanding investasi. Jadi ibaratnya dunia market pasar kripto ini itu kayak multiplayer game yang besar, yang high score-nya itu dihitung dengan berapa jumlah uang kalian. Tapi yang mainin itu satu dunia. Pandangan gue ya, kenapa attention ekonomi itu begitu kuat di kripto? Karena gini, misalnya retail di Twitter ya, retail Indonesia, itu banyak yang nggak punya kapasitas dan kapabilitas untuk analisa project secara fundamental dan juga teknikal. Jadi mereka lari ke suatu hal lain, yaitu ngikut orang. Oh ini ada orang influencer bilang ini, gue akan ikut dia. Kenapa? Karena gue nggak punya kapabilitas di diri gue sendiri untuk analisa projectnya. Apakah ini projectnya legit atau enggak, projectnya bagus atau enggak. That's why, kalau saham, kenapa adopsi kripto lebih cepat dari saham? Karena attention ekonomi. Saham itu ribet, lo harus analisa, oh net interest marginnya berapa, segala macam. Kripto, oh orang bilang Doge bagus, Elon Musk bilang Doge bagus, gue beli. Itu perbedaannya. Satu bisa leverage attention ekonomi, saham juga pakai. Cuman saham itu ada fundamental di belakangnya. Kripto ini banyak token-token yang bahkan nggak ada fundamental, tapi bisa dipump. Nanti gue akan jelasin di belakang. Ini rumus emas yang kalian harus tahu di dunia kripto, yaitu supply atau sellers. Itu sama dengan buyer atau demand. Jadi ini rebutan antara attention aja. Jadi antara supply dan seller dan juga demand dan buyer. Ini semua tergantung tapi dalam namanya attention scarcity. Jadi tinggal rebutan aja dari mana ke mana. Karena gini ya, kita lihat kalau misalnya kita mau bikin suatu project yang benar-benar bagus, kita bikin project crypto yang utility-nya jelas, developer itu time frame-nya itu tahunan. Nggak mungkin lo bisa develop something project dalam seminggu. Tapi time frame trader dan investor itu bisa mingguan bahkan harian. Bahkan ada yang zaman, ya kan? Jadi itu ada dislokasi antara value yang bisa benar-benar di-provide sama developer sama real cash yang terjadi di pasar. Dibilang projectnya setahun lagi dibikinnya, timeline-nya masih 1-2 tahun, tapi tokennya udah ke-pump dulu 1-2 bulan. Jadi itu yang bisa terjadi di kripto. Kenapa? Karena attention ekonomi. Di saat bull run, token yang menang itu bukan project yang terbaik. Project bagus itu bisa tiduran. Yang naik itu apa? Project bagus tapi yang populer. Jadi jangan hilang kata-kata populer ini. Karena kalau cuma project bagus saja itu bisa ditinggalin. Ini gue bakal kategorin. Project bagus tapi nggak populer itu akan tercipta namanya niche market. Project baik yang populer itu pasti jadi winner namanya. Ya niche market sama winner. Project jelek tapi populer itu adalah jebakan retail. Apakah bisa naik nggak? Kalian mending mana? Project bagus tapi nggak populer atau project jelek tapi populer? Project jelek tapi populer itu bisa naik loh.
nggak ada utility-nya, nggak ada fungsinya, tapi di pom-pom itu bisa naik. Ya kalau misalnya project udah jelek, nggak populer, itu udah pasti gembel, nggak kemana-mana. Nah tapi ini bisa bergerak nih siklusnya. Winner ini menurut gua aset terbaik untuk para long term investor. Kenapa? Karena ini gampang diidentifikasi. Jadi winner ini gampang dilihat. Seiring project itu bertumbuh secara popularitas dan awareness-nya, maka makin banyak orang yang akan beli projectnya. Jadi kita bisa lihat ini siklusnya, ya orang bisa bergerak nih dari mana. Pertama misalnya dari gembel ya. Dari gembel itu misalnya developernya pivot nih. Oh, gue mau kerjain utility-nya jadi beneran bagus. Kan tadinya project gembel ya kan, project nggak populer yang jelek. Jadinya gembel namanya. Nah dari gembel ini bergerak ke niche. Kenapa? Karena oke, developernya mulai pivot. Nah di sini tuh bisa jadi nggak laku. Begitu dia niche, udah niche projectnya makin bagus, pelan-pelan juga bisa jadi winner karena jadi populer. Nah tapi pemain kripto yang jago itu bisa cari project yang lebih murah potensi valuasinya dan tumpukin uangnya ke winner sambil cari opportunity lain. Jadi game-nya itu. Contohnya gini, kalau winner kita semua tahu winner siapa? Bitcoin, Ethereum. Udah jelas winner ya kan. Kayak misalnya kalau kita cari yang niche itu apa? Misalnya yang sekarang niche itu AV. Ini projectnya populer juga sebenarnya, tapi belum segede misalnya Ethereum dan Bitcoin. Kita lihat juga yang niche itu banyak sebenarnya project-project yang lain yang kecil-kecil. Gimana caranya niche ini bisa naik ke sampai populer seperti Ethereum, Solana, Bitcoin, dan BNB. Udah jadi segede itu top 10 lah, top 10 market cap. Itu adalah koin-koin yang winnernya. Nah jadi yang jago, kalau lagi bear market kayak gini, mereka main di winner. Jadi portonya gede di winner dulu. Bitcoin, ETH aja, nggak usah pusing. Bitcoin, ETH, BNB. Nah begitu nanti marketnya ini udah mulai mau recover nih, mau boom nih, mulai cari yang niche gitu. Kalian bayangin nggak? Kalau kalian ketemu Solana di harga $2 sampai 290 gitu. Kaya raya kalian. Kalian taruh uang 10 juta, wah jadi miliaran itu. Gimana caranya? Kalian cari yang niche. Jadi kalian spot pergerakannya. Atau misalnya kalian cari dari gembel ke niche, dari niche ke winner. Atau bahkan dari gembel ke retail trap, dari bawah ke atas, itu bisa naik. Jadi ini semua tergantung skill kalian dalam melihat projectnya. Jadi klasifikasi dalam 4 ini ya, gembel, niche, retail trap, sama winner. Di sini gue nggak bilang bahwa retail trap gue nggak bisa untung, bisa juga. Yang di Doge banyak yang untung, Shiba banyak yang untung, SafeMoon banyak yang untung. Tapi itu retail trap, habis itu dibantai gitu. FTT, Luna dibantai juga. Nah, gua kan kasih contoh ya, koin yang bisa populer dari attention. Kita lihat ya, Doge dari tahun 2014 tuh zigzag loh selama 7 tahun. Nah, orang baru belajar tentang Doge. Nah, ada pilihan nih pas orang lihat Doge. Tahun 2014 lu lihat koin Doge gitu kan. Oh, ini mah meme koin doang gitu, koin apa? Ada dua opsinya dong. Satu beli Doge, dua nggak peduli Doge. Tapi kita tahu 99,9% orang tahun 2014 pasti nggak peduli tentang Doge. Ya harganya 7 tahun dia cuman di situ-situ aja, nggak mungkin orang mau beli. Tapi game ini, game attention economy ini berubah tahun 2021 di saat Elon Musk, orang terkaya di dunia, itu tweet tentang Doge, jadi cheerleadernya Doge. Ini bikin apa? Ada dua hal nih yang dibikin sama Elon Musk. Satu, orang yang udah lama di kripto, veteran yang main di Bitcoin dan Ethereum, akhirnya oh kayaknya Doge legit nih. Elon Musk, bos Elonnya bilang ikutan. Sama satu lagi, orang yang belum pernah ngerti sama kripto sama sekali tapi fansnya Elon Musk, oh gue beli Doge deh gitu, mulai ke kripto beli Doge. Gue yakin dari kalian ada yang pertama kali masuk kripto tuh karena kenal Doge. Nah itu adalah power dari attention economy yang dibring sama kripto. Nah ini gue akan kasih case study yang kedua tentang attention economy. Ini gue kasih token yang mungkin kalian familiar, yaitu ada Cardano dan Solana. Cardano tahun 2020 tuh adalah kesayangan semua YouTuber. Lu cari YouTuber kripto tahun 2020, dia akan ngomong top 3 koinnya. Cardano, XRP, misalnya Bitcoin gitu. Cardano selalu disebut. Tapi kalau kita lihat value-nya antara Solana dan Cardano, kalau lu bikin pairing-nya Solana Cardano, itu turunnya dalam banget, 94%. Kenapa bisa disparity tinggi banget? Padahal kan Cardano dibilangnya Ethereum killer, ya kan? Wah, lebih cepat, lebih efisien, bekas orang yang bikin Ethereum. Tapi kenapa? Pertanyaannya, Solana lebih tinggi. Padahal Solananya kadang mati gitu sistemnya. Karena attention economy yang dibawa sama Sam Bankman waktu itu. Jadi dia lebih ngerti cara mainin attention economy di Solana dibanding timnya Cardano. Cardano lebih nggak populer dibanding Solana. 93% drop down dari relative value kita lihat dari pairing Cardano dan Solana. Nah, attention itu salah satu resource yang langka. Nah, gimana caranya up to date di crypto? Caranya kalian masuk dive deep. Ini cara gue cari altcoin ya. Kalian cari ya Bitcoin yang forumnya bitcoin.org. Itu kalian ke bawah tuh ada altcoin discussion, itu kalian klik. Itu banyak banget diskusi tentang altcoin yang bakal naik. Kita juga bisa masuk ke Reddit ya cryptocurrency. Kita masuk ke Twitter. Kalian buka Twitter, kalian cek Twitter gue pribadi, cek following gue, kalian follow-followin aja. Itu banyak banget info-info yang menarik dan cepat beritanya di sana. Kenapa harus up to date dan cepat? Karena crypto itu adalah attention economy. Saran gue apa untuk sekarang? Kita hold winners dan kita avoid retail trap dan gembel. Boleh main retail trap kalau udah jago, tapi sekarang avoid retail trap dan fokus sama winner dulu. Kita tumpukin uang kita di winner, next cycle kita sikat, kita ambil yang niche jadi winner.